kasih Tuhan. Shalom. Kita akan mendoakan anak-anak. Boleh anak sekolah minggu junior church. Yuk, anak sekolah minggu junior church. Kita akan berdoa buat generasi ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita pakai berdiri, kita topang anak-anak. Kita berdoa untuk mereka semua. Bapak, kami datang kepadamu ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya untuk penyertaan-Mu sepanjang malam ya Tuhan hingga pagi hari ini Tuhan, bahkan sepanjang minggu yang telah kami lalui bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami kembali datang untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu hadir saat ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak sekolah minggu yang mereka boleh ibadah secara onsite ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Urapi mereka ya Tuhan Yesus. Kau tolong mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau yang mengurapi mereka ya Tuhan. Jadi anak yang luar biasa ya Tuhan. Anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Anak-anak yang cinta akan Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Mengasihi orang tua mereka ya Tuhan. Nurut dengan orang tua mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan jadi saksi buat teman-teman mereka di sekolah, dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka sejak mereka masih kecil ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih berkati juga guru-guru yang ada Tuhan. Engkau pakai Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Memberikan waktu mereka untuk melayani Engkau ya Tuhan. Melayani anak-anak ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat setiap anak yang juga masih ada di rumah. Tuhan, Kau memberkati mereka semua Tuhan, supaya di ibadah-ibadah yang selanjutnya mereka dapat hadir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berdoa ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau pakai mereka semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Beri kesehatan ya Tuhan. Beri kekuatan daripadamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas mereka ya Tuhan. Darah-Mu ya Tuhan Yesus menutup bungkus mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata masa depan mereka penuh dengan harapan ya Tuhan Yesus Tuhan. Sebab Engkau-lah ya Tuhan Yesus Tuhan yang menjagai mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati kepada orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkati ya kepada orang tua itu, cukupi setiap kebutuhan yang ada ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkat-berkat-Mu melimpah ya Tuhan buat para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka boleh jadi teladan buat anak-anak sekolah mingguan junior church ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus Tuhan. Mereka juga akan beribadah nanti Tuhan ya. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan masa depan mereka penuh dengan pengharapan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik. Kita akan bersatu hati berdoa syafaat dari lokasi ataupun kursi duduk yang nyaman. Kita bisa berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Ya Rabbana Rabbana syakana ya Rabbana ya Rabbana syakana ya Rabbana syakana. Kita cara Rabbana Rabbana syakana Rabbana syakana ya Rabbana ya Rabbana syakana ya Rabbana. Kita kaya Rabbana syakana ya Rabbana syakana ya Rabbana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersiap kasih-Mu, bersiap rahmat-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang terus Kau limpahkan buat setiap kami ya Allah. Kalau pada hari ini Tuhan kami kembali berkumpul tempat ini Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk berdoa, memuji dan menyembah Engkau Bapa. Bukan suatu rutinitas Tuhan, kami rindu untuk mempersembahkan korban pujian, penyembahan, pengagungan, dan biar Kau boleh bertata atas pujian setiap kami yang mengasihi-Mu ya Allah. Hadir dalam ibadah kami Tuhan Yesus, lawat Tuhan setiap pribadi, lepas pribadi Tuhan. Jamah Tuhan Yesus, Kau singkapkan setiap selubung mata rohani kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti
apa yang Engkau rindukan hari-hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap ibadah Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi hingga malam hari nanti ya Allah, di seluruh dunia Bapak. Kiranya Engkau juga yang lawat, kiranya Engkau juga yang jamah Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang berberat boleh Kau berikan kelegaan Tuhan. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru Kau berikan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mengandalkan Engkau Tuhan, yang berharap sama Engkau ya Allah. Berkati urapi Tuhan setiap hamba-Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar setiap firman-Mu Kau taruh di dalam hamba-Hamba-Mu Tuhan, sehingga firman itu boleh melepaskan Tuhan, firman itu boleh melegakan Tuhan, firman-Mu boleh memberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur Tuhan, kami mau bawa pada pagi hari ini Tuhan setiap tulung-tulung rohani kami ya Bapak. Bapak Pendeta Tos Nyuji Kotor Harjo, selaku Gembala GBK Tos Subroto, Pak Welyar Kauntu Tuhan, selaku Gembala CK4 Pak Gumimpi, Gembina Tuhan Yesus, seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau yang menjaga Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jaga dengan para malaikat Tuhan, berikan kesehatan, berikan Tuhan Yesus isi hati-Mu, firman-Mu, dalam hati hamba-Mu ini Tuhan, boleh membawa kami ke jemaat Engkau masuk dalam pengenalan akan Engkau, masuk untuk disempurnakan menjadi mempelai-mempelai-Mu ya Abba. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, kami mau bawa setiap gembala-gembala kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, bahwa tempat di mana kami boleh ada Tuhan, kami boleh tinggal Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan, kami percaya Indonesia dalam rencana-Mu, Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berkata, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Hari-hari ini Tuhan Yesus, biar Indonesia Tuhan boleh mengalami damai-Mu Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, segenap jajaran menteri, segenap lembaga tinggi negara Tuhan, TNI Polri Tuhan, berikan takut akan Engkau Tuhan, pemerintahan kami Tuhan, sehingga pemerintahan kami dipimpin Tuhan dalam kebenaran-Mu, dipimpin dalam kejujuran, dipimpin dalam takut akan Engkau ya Abba. Terima kasih Tuhan buat pemerintah bangsa Indonesia Tuhan. Indonesia jadi negara yang maju, Indonesia menjadi negara yang unggul dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota tempat di mana kami boleh tinggal, kota Jakarta Tuhan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Tuhan. Kami berdoa buat Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, setiap kota-kota penyangga Tuhan. Kau yang memberkati damai sejahtera-Mu penuh Tuhan atas kota tempat di mana kami tinggal Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, bukakan berkat-Mu Tuhan atas kota Jakarta Tuhan. Juga buat pemerintahan daerah kota Jakarta, untuk pejabat pengganti Tuhan, Bapak Heru Tuhan, dan serta wali kota Tuhan Yesus, sampai RW RT Tuhan, Kau yang berikan takut akan Engkau ya Abba. Terima kasih Bapak. Jakarta dalam tangan-Mu, Jakarta dalam rencana-Mu ya Abba. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Mampang Tuhan, Kecamatan Mampang Tuhan, tempat di mana kami boleh beribadah. Kau yang berkati Kecamatan Mampang, Kelurahan Pela Mampang, Kelurahan Bangka, Kelurahan Tegal Barang, Kuningan Barat Tuhan Yesus, Kecamatan Mampang, Kelurahan Mampang Perapatan Tuhan, Kau yang berkati Tuhan Yesus. Biar Bapak juga Kau yang lawat gereja di tempat gereja-gereja tempat ini Tuhan, di Kecamatan Mampang Tuhan. Kami boleh bersatu, kami boleh Tuhan menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, menyatakan terang-Mu yang ajaib Tuhan, untuk sekeliling masyarakat yang tinggal di Mampang maupun yang beraktivitas di Mampang Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak. Juga mau doa Tuhan buat tempat ini Tuhan, buat Hotel Diraja ya Allah. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah tempat ini. Berkati Hotel Diraja ya Bapak. Biar apa hadirat-Mu Tuhan boleh Kau nyatakan di tempat ini Tuhan Yesus, sehingga banyak orang boleh Bapak menerima kasih, banyak orang boleh Bapak bertemu dengan Engkau Tuhan, dan mereka juga boleh sama-sama beribadah Tuhan tempat ini Tuhan. Biar tempat ini tidak hanya satu ruangan Tuhan, tapi 2 ruangan, 3 ruangan Tuhan Yesus. Banyak jiwa boleh Kau bawa Tuhan, kursi-kursi yang kosong boleh terisi Tuhan.
Terima kasih Bapak juga berikan pengerja-pengerjamu Tuhan, untuk kami boleh sama-sama hari ini Tuhan Yesus, untuk melaksanakan amanat agungmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Yerusalem. Kami berdoa buat bangsa Israel ya Allah. Biar damai sejahtera-Mu melimpah untuk kota Yerusalem. Biar keselamatan daripada Engkau boleh Kau nyatakan untuk bangsa Israel Tuhan. Sehingga hari-hari Tuhan, siap anak-anak-Mu Tuhan, bangsa Israel Tuhan, boleh melihat keselamatan daripada Engkau. Bahwa 2000 tahun yang lalu Kau sudah hadir di dunia untuk menyelamatkan setiap umat manusia yang percaya kepada-Mu. Karena hari ini keselamatan boleh Kau nyatakan, sehingga bangsa Israel boleh berbalik, bangsa Israel boleh tahu bahwa Engkau sudah hadir dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat setiap keluarga, lepas keluarga di gelombang perempatan Tuhan, yang saat ini mungkin sedang ada dalam kesulitan, saat ini mungkin sedang ada dalam masalah. Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan Tuhan, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang melakukan mujizat-Mu Tuhan. Sebab Engkau berkata bahwa tidak ada yang mustahil buat Engkau ya Allah. Karena terlalu sukar untuk Kau dapat melakukan Tuhan. Semuanya mungkin bagimu ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan melihat Tuhan di masuki tahun yang ke-26 Tuhan Yesus, tahun kami Tuhan. Kami akan melihat kebaikan-kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Setiap keluarga-keluarga boleh datang menyembah-Mu, setiap keluarga-keluarga boleh berduyun-duyun memenuhi tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena mereka boleh melihat kebaikan-Mu, karena mereka boleh melihat kasih-Mu, karena mereka boleh melihat bahwa tangan-Mu yang kuat itu yang memegang setiap kehidupan kami, yang menyelamatkan setiap keluarga lepas keluarga di gelombang perempatan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapak. Dan setiap doa syafaat kami yang menaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sepakat sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh keluar dari tempat duduknya, sapa teman-temannya, saling memberkati. Boleh keluar dari tempat duduknya, kita masih sedikit banyak. Haleluya. Siapa ya? Kalau bisa semuanya kenal, ya, saling kenal. Karena kita mumpung masih sedikit, masih belum begitu banyak. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, di bulan depan kita itu tanggal 10 Agustus kita berulang tahun, gereja kita berulang tahun yang ke, tahu nggak berapa? 26. Haleluya. Saya udah 25 tahun ada di gereja ini. Ya, melihat pasang surut, tapi yang saya lihat apa? Bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Ya, dulu pernah ada apa? Pengen di merger, ya, pengen digabung dengan yang lain, begitu. Tapi kita masih Tuhan izinkan untuk tetap beribadah, walaupun untuk saat ini masih harus 2 kali dalam 1 bulan. Tapi kita berdoa, kita percaya bahwa kursi-kursi yang kosong ini akan kembali diisi. Amin. Yang pertama, yang akan Tuhan lakukan apa? Tuhan memulihkan pribadi kita. Supaya apa? Supaya bencana kita siap. Pada saat bencana kita siap, pada saat kita udah nggak mikirin lagi akan kehidupan keluarga, udah diberesin sama Tuhan, kita akan sanggup
akan belajar satu lagu ini, ya, anugerahmu. Di liriknya di sini, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat dalam hidupku, ku terima sebagai anugerah. Dan hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang kita alami. Karena apa? Semua yang kita alami itu adalah baik. Itu adalah baik. Bukan menurut kacamata kita, tapi menurut kacamata Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengenal kasih, supaya kita mengenal kebaikan, supaya kita mengenal mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan belajar lagu ini. Kita akan naikkan sama-sama, katakan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Kita sama-sama belajar, katakan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Aku bersyukur, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersamaku, takkan tinggalkan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersamaku, takkan tinggalkan. Biar hari-hari ini kita boleh tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah semua seizin Dia. Untuk kita bisa bersyukur, gak perlu melihat kehidupan orang lain. Pandang Tuhan saja. Tuhan akan melakukan perbuatan. Tuhan akan melakukan mujizat di atas kehidupan. Kita sama-sama naik memuji dan naikkan dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita, sebagai ucapan syukur kita. Sama-sama naik memuji dari awal katanya. Semua yang terjadi di dalam hidup, amin Tuhan. Atas seizin-Mu Tuhan. Apa yang Kau perbuat dalam hidupku, Yes Lord, kami boleh terima sebagai anugerah-Mu. Sama-sama
Dengan sungguh-sungguh ku bersyukur Tuhan, untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku.
Haleluya. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Dan Engkau yang layak ditinggikan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami rindu untuk boleh memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Dan umat yang rindu memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan haleluya. 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 Boleh tos kanan kirinya katakan Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Ada rencana yang indah, rencana yang besar dan dahsyat. Amin. Haleluya.
pujian sama-sama. Haleluya. Kita akan sama-sama membacakan penmasuknya Pentakosta ketiga. Mari saudara-saudara kita bacakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asus Sastre. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan membacakan sama-sama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bernaung dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya.
percayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan mengenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Haleluya. Ada yang mau bersaksi? Dibuka ruang kesaksian. Atau mungkin enggak. Baik, kita akan siap hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya Pak Niko. Kalau di minggu-minggu depan pada saat onset ada kesaksian, boleh nanti bersaksi. Apa saudara? Nah, kesaksian itu akan menguatkan yang lain. Kau
menjamah hati kami, Tuhan kau membuka hati kami ya Bapa, kiranya Kau yang menjamah, kiranya Kau yang memulihkan, kiranya Kau yang menyegarkan setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap duduk di bawah kaki-Mu ya Bapa. Puji nama-Mu Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up. Be victorious. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Amin. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 adalah pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat pada waktu itu, yang juga bisa diartikan sebagai pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini. Setiap pesan Tuhan Yesus selalu diakhiri dengan kata-kata, barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, maka upahnya adalah masuk surga. Jadi untuk menjadi pemenang, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Hal ini bisa juga diartikan kita harus membaca Alkitab, merenungkan, melakukan, dan menyaksikannya. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui nubuatan, melalui mimpi, melalui peringatan dan teguran, melalui hamba-hambanya. Hasil temuan dari Dr. Josh Barna, Direktur Riset Cultural Research Center Arizona Christian University di Amerika Serikat, yang dirilis pada tanggal 24 Mei 2022, menunjukkan bahwa hanya 37% pendeta Kristen di Amerika Serikat yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Wow. Temuan ini tidak mengejutkan, mengingat pendeta dari kaum Injili yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar dan dapat diandalkan untuk kehidupan manusia. Hanya 51% yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Secara rinci, didapat data pendeta yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah berdasarkan denominasi. Yang pertama, pendeta non-denominasi dan gereja-gereja independen itu 57%. Kemudian pendeta Protestan Injili 51%. Pendeta karismatik Pentakosta 37%. Pendeta Protestan Aris Utama 32%. Pendeta aliran kekudusan 28%. Pendeta Protestan kulit hitam 9%. Pastor Katolik Roma 6%. Berdasarkan jumlah jemaat yang dilayani, pendeta dengan jemaat kurang dari 100 orang itu 41%. Pendeta dengan jemaat antara 101 sampai dengan 250 orang 45%. Pendeta dengan jemaat 251 sampai dengan 600 orang 14%. Pendeta dengan jemaat lebih dari 601 orang hanya 15%. Data ini menunjukkan bahwa pendeta yang memiliki jemaat yang sedikit masih memiliki pandangan yang alkitabiah dibandingkan dengan pendeta yang memiliki jemaat dalam jumlah besar. Pendeta yang memiliki jemaat kurang dari 250 orang berhasil mengintegrasikan iman mereka ke dalam perilaku sehari-hari melalui pemuritan yang terpadu.
sehingga mereka tetap memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Di era pasca pandemi, sekitar 9 dari 10 gereja di Amerika Serikat memiliki jemaat kurang dari 250 orang. Dari hasil survei ini didapat beberapa hal. Yang pertama, label gereja atau ciri khas sebuah gereja tidak lagi menggambarkan kualitas dari pendetanya. Contoh, label Protestan Injili yang berkonotasi gereja di mana Alkitab dihormati dan diajarkan sebagai firman Tuhan yang dapat diandalkan dan relevan bagi kehidupan manusia, ternyata hanya setengah dari pendetanya yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Perbedaan yang mencolok antara pendeta yang memiliki pandangan yang alkitabiah dari kalangan Protestan dengan pastor Katolik, yaitu 40% berbanding 6%, ternyata tidak menghasilkan jemaat yang kualitasnya berbanding lurus. Studi di tahun 2021 mengungkapkan bahwa hanya 5% dari jemaat yang secara teratur menghadiri gereja Protestan dan hanya 1% dari jemaat yang teratur menghadiri gereja Katolik yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Hal ini menunjukkan tidak ada gereja dari golongan manapun yang menyelesaikan tugas dengan baik. Beberapa pengamat mengatakan bahwa gereja besar menarik jemaat dengan mengkompromikan Injil, mengajarkan apa yang ingin didengar orang, bukan kebenaran sejati yang dinyatakan dalam Alkitab. Data dari penelitian di atas menunjukkan gereja besar cenderung tidak memiliki pendeta yang mempertahankan pandangan alkitabiahnya. Pendeta dari beberapa gereja besar menarik jemaatnya dengan mengajarkan standar budaya daripada standar Alkitab, dikarenakan pendetanya tidak memiliki pandangan yang alkitabiah. Pendeta yang tidak memiliki pandangan yang alkitabiah tidak akan bisa mengajarkan jemaatnya untuk memiliki pandangan yang alkitabiah. Melihat data-data ini, kita harus benar-benar introspeksi. Apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan saya harap ini tidak terjadi di Indonesia. Salah satu cara untuk melihat apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan adalah seperti yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7, yaitu apakah kita masih tetap memiliki kasih mula-mula. Apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau itu tidak didasarkan kepada kasih yang mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan keterangan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, mengambil kaki dianmu itu artinya Tuhan akan menolak dan mengeluarkan kita dari dalam kerajaannya. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Saya berdoa supaya setiap kita tetap dalam kondisi kasih mula-mula. Jesus, Lord Jesus. Oh, how
hal sehingga membuat orang Israel bertobat. Orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Sebelum berdoa, yang dilakukan oleh Elia adalah memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Artinya, memulihkan ibadah mereka kepada Tuhan. Pertama-tama yang dilakukan Elia adalah membuat mesbah dengan menyusunnya dari 12 batu. 12 batu berbicara tentang unity di antara suku-suku Israel. Untuk menjadi pemenang dalam hal memenangkan jiwa bagi Tuhan, yang paling utama harus terjadi unity di antara kita. Kita harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 16 dan 17 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat ada sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu, supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Maka kita tidak boleh ada ganjalan dengan orang lain. Kita tidak usah mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi supaya terjadi saling mengasihi dan inisiatif berdamai harus dari kita terlebih dahulu. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah engkau hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Semua diberkati Tuhan. Mari kita akan melihat contoh mengapa Abraham diberkati Tuhan. Salah satu alasannya adalah bagaimana respon Abraham agar perdamaian tetap terjadi antara dia dengan Lot. Kisah perselisihan antara Abraham dan Lot ini dimulai karena padang penggembalaan mereka kurang. Disebabkan Abraham dan Lot diberkati luar biasa oleh Tuhan dengan ternak yang banyak, maka mulailah terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi perselisihan antara Abraham dan Lot yang lebih besar lagi. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mendatangi Lot terlebih dahulu. Meskipun seharusnya sebagai keponakan, Lot harus datang lebih dahulu kepada Abraham. Abraham berkata, kita ini kerabat, kita ini adalah saudara. Jangan kita bertengkar, karena akan menjadi contoh yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu orang Kanaan dan orang Fenis, dan terutama nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kemudian Abraham menyuruh Lot untuk terlebih dahulu memilih tempat untuk menggembalanya. Abraham berkata kepada Lot, kamu pilih dulu dah di mana tempat lahan tanah pengembanganmu. Nanti aku akan ambil sisanya ya. Wow, ini satu pengorbanan yang luar biasa. Dan ternyata Lot tidak sungkan-sungkan. Justru dia memilih daerah yang terbaik, yaitu daerah yang banyak airnya. Tetapi sayang, dekat Sodom dan Gomora,
di mana orang-orangnya jahat dan berdosa kepada Tuhan. Ini yang tidak diperhitungkan oleh Lot. Kisah ini diakhiri dengan Abraham diberkati Tuhan berlimpah. Sedangkan Lot harus pergi dari daerah itu karena Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal hidup saling mengasihi. Yang mau katakan amin? Ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, a New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai munculnya cara penginjilan yang baru yang disebutkan sebagai Everyone. Konferensi ini disebutkan sebagai Everyone Conference 2023 di Amsterdam. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online 22 negara. Hampir semua yang terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop, dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta yang ketiga. Pada konferensi ini, Tuhan membukakan cara baru penginjilan kepada semua orang, everyone, sampai dengan tahun 2033. Artinya cara-cara baru untuk menyelesaikan amanat agung. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya sesuatu yang sangat serius tentang aku datang segera. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian Tuhan menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu roh kudus dicurahkan, akan terjadi seperti di Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Melalui 3 tanda ini akan terjadi penggenapan dari Yoel 2 ayat 32. Yaitu akan banyak orang yang berseru pada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2009 ini juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour yang berkata pada tahun 1909 bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pada tahun 2009 ini juga, Bill Wilson meminta saya untuk bergabung dalam acara konferensi Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma. Ketika saya bertanya apa yang dimaksudkan dengan Empower 21, maka diberikan pengertian. Yang pertama, tentang generasi anak-anak muda. Dan yang kedua, tentang apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Ini kalau Tuhan Yesus belum datang.
Saya langsung berkata, oke, saya bergabung. Karena saya mendapatkan seperti apa yang Tuhan bicara kepada saya. Tahun 2011 diadakan konferensi Empower 21 di Asia, di SICC. Kita pada waktu itu diberikan pengertian bahwa ini akan menjadi trigger untuk gerakan Empower 21 berikutnya. Tahun 2013, konferensi Empower 21 Asia yang kedua di SICC. Di sini Tuhan berbicara bahwa yang dimaksudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini itu adalah Pentakosta yang ketiga. Tahun 2013 ini juga diadakan pertemuan Global Council di Honolulu, Hawaii. Kembali Empower 21 melahirkan visi bahwa semua orang di bumi akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Pada waktu saya mendengarkan visi ini, saya tidak bisa mengerti bagaimana caranya bisa terjadi. Begitu juga dengan Billy Wilson, saya mengerti bagaimana hal ini bisa dilaksanakan. Pada bulan Mei 2022, di lantai 11 SICC ada konferensi World Prayer Assembly secara hybrid. Saat itu ada 3 pembicara melalui online, yaitu yang pertama Billy Wilson yang mewakili kelompok dari Pentakosta, dan yang kedua Rick Warren yang mewakili kelompok Baptis, dan yang ketiga Nicky Gamble yang mewakili kelompok Anglican, di mana mereka berbicara tentang topik yang sama seperti visi yang diberikan kepada Empower 21, yaitu goal amanat agung pada tahun 2033. Wow! Di sini saya baru mendapat sesuatu, dan saya berkata pada waktu itu, I got it. Dan berdasarkan ini juga, maka diadakan konferensi Empower 21 Everyone di Amsterdam tanggal 21 sampai 24 Juni 2023. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan memberikan pengertian bahwa dalam 10 tahun ke depan setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan yang kedua, setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Ini dimulai dengan satu orang. Seperti pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan orang di Gerasa yang rasuk banyak setan. Setelah mereka disembuhkan, dari satu orang, satu kota dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Dan kita dituntun Tuhan. Cara penginjilan melalui kelompok kecil seperti KUL, dan untuk menyelesaikan amanat agung everyone, ini tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi. Denominasi harus unity dengan tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya, tetapi bersama-sama bergandengan tangan supaya setiap orang mendengar tentang Yesus dan berjumpa dengan Dia. Kita tidak perlu mempersoalkan tentang perbedaan doktrin. Yang penting, kalau visinya sama untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, kita harus bergandengan tangan. Saya tahu ini pesan Tuhan yang sangat kuat untuk hari-hari yang terakhir ini, bahwa kita diminta untuk unity, berkolaborasi, menghilangkan segala perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan mari bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Dan mari saya ajak saudara untuk angkat tangan
Kita akan berkata kepada Tuhan, satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Oh Jesus, satukan kami, Ayah. Kami tidak bisa sendiri-sendiri, kami harus berkolaborasi dengan dasar unity satu dengan yang lain untuk menangkan jiwa. Everyone. 2033 beritahu Tuhan, setelah amanat agung selesai, Engkau akan datang kembali. Sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Mari tundukkan kepala, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa dan dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau ya Allah. Engkau jadikan kami seperti anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau membela, Engkau mengajar kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau tegur, Engkau ajar kami kalau salah. Itu Engkau ya Allah. Itu Engkau ya Allah. Tuhan akan memberkati kita dalam perjalanan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Akui. Minta ampun. Supaya diberkati Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni ya. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atas yang mengucapkannya dan berkata, ingat tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah yang bisa peringat anak-anakku. Dari kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Dan juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dari kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa buat anak-anak. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Kau saatnya sudah menyembuhkan yang sakit, sudah membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, untuk menguatkan yang lemah. Tuhan, terima kasih kebaikan, terima kasih semua. Terima. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih, makasih. Berkat melimpah buat anak-anakmu. Sudah terima berkat Tuhan. Kasihkan yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Kristus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan Amin. Naikin itu naikin ya. Yes, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, saudara saya bersyukur saudara ya. Ya, hari ini saya senang bisa di tempat ini ya. Saya saudara mungkin dengar gitu ya, saya kena stroke lagi gitu saudara ya. Kalau dulu stroke-nya iskemik, hilang ingatan gitu, memori saudara. Tapi kemarin itu saya di kantor tuh sempat nggak bisa angkat tangan, nggak bisa angkat kaki gitu saudara ya. Jadi apa namanya susah gitu. Lalu puji Tuhan bisa sampai rumah. Terus ya, minggu yang lalu kita nggak ibadah secara onsite ya, kita online ya. Nah terus Bugem doain, terus kasih obat segala macam. Dan saya percaya saudara doain saya juga. Amin saudara. Amin. Oh ya amin, doain saya. Ya saudara, hari bisa ada tempat ini. Saya bersyukur, saya cuma doa begini saudara ya. Tuhan kalau Tuhan izinkan tuh saya mau ngelewatin 2033 gitu saudara ya. Kita mau lihat bagaimana semua orang tuh bisa berjumpa dengan Tuhan secara otentik saudara ya. Jadi sebenarnya saya udah bikin satu buah kertas untuk kita bisa tulis nama-nama di situ, lalu kita bisa doain gitu saudara ya. Nama-nama itu segini 5 nama aja gitu ya saudara, 5 nama yang
saudara lihat dia anak Tuhan Kristen, tapi hidupnya kayaknya kok kurang rohani gitu saudara. Maksudnya mungkin nggak ibadah gereja gitu saudara. Mungkin juga hidupnya kayaknya kita bisa lihat lah gitu saudara ya, kayaknya kok kurang rohani. Atau ada lagi 5 lagi orang yang belum kenal Tuhan sama sekali gitu saudara ya. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan giniin saya sampai 2033 sih 2033 gitu saudara ya. Jadi saya bikin juga satu form di mana nanti kan dibagikan ketinggalan gitu saudara ya. Tadi waktu di kursi, aduh kan gini aja deh. Tuhan kalau saya gini, saudara nanti pulang ke rumah ya, saudara ambil satu kertas, tulis nama yang mau saudara doakan ya saudara ya. Jadi ya di kertas itu bedanya cuma ada logonya Everyone sama GBI Mampang Perapatan doang saudara, tapi selebihnya kertas biasa gitu ya. Jadi saudara seperti itu ya saudara ya. Jadi kita sama-sama saudara ya, tulis nama yang saudara mau doakan supaya dia lebih lagi dekat dengan Tuhan Yesus gitu saudara ya. Nanti saudara tulis 5 itu kayaknya nggak cukup gitu saudara ya. Saya coba tulis 5 itu kayaknya kurang, tapi nggak apa, 5 dulu aja kita doain sama-sama saudara ya. Saudara. Tapi saudara jangan tulis nama saudara sendiri gitu ya. Pak kayaknya saya kurang rohani deh, saya tulis nama sendiri gitu. Jangan saudara ya. Tulis nama orang lain gitu saudara. Ya jadi saudara terus kita doakan sama-sama gitu saudara. Ya. Nah karena kita rindu supaya semua orang boleh mengenal Tuhan. Amin saudara. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita harus hari lepas hari berjumpa dengan Tuhan Yesus saudara ya. Jadi tadi apa yang Pak Niko sampaikan itu saya pegang banget saudara. Kalau Tuhan panggil saya gitu ya sebelum 2033 gitu ya nggak apa-apa juga sih gitu saudara. Tapi saya pengen gitu ya untuk bisa sampai 2033 saudara. Jadi di dalam kelemahan yang ada, firman Tuhan katakan justru dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan bekerja gitu saudara ya. Jadi saya bangun tidur tuh susah, kalau duduk tuh kayak orang ketarik gitu saudara ya. Jadi mau duduk tuh kubrak gitu ya. Kayaknya mau tiduran tuh udah sampai di dekat kasur, terus kayak ditarik gitu saudara. Jadi susah banget saudara. Tapi puji Tuhan hari ini, haleluya saudara ya. Ya beri kemuliaan buat Tuhan itu saudara ya. Saya percaya ya karena ada orang-orang yang berdoa buat saya, amin saudara ya. Kalau saudara mungkin, betul saya nggak doain, tapi saudara berdoa dalam bahasa roh, kita nggak tahu artinya gitu saudara ya. Tapi mungkin itu pasti berdoa untuk orang-orang kudus, orang-orang punya Tuhan. Jadi saling doakan saudara dengan amin saudara. Ya tadi ngeri kalau misalnya kita lihat hasil riset dari Bahana ya. Jadi maksudnya banyak penelitian sudah tidak Alkitab. Iya, saudara. Ya, ini ngeri banget, saudara. Ya, makanya kita kadang gereja ya. Ini saya kadang berlomba dia. Pujian penyembahannya mesti wah gitu, saudara. Ya, firman-Tuhannya mesti lucu gitu ya. Wah, harus ada hadiah ini, hadiah itu, gitu, saudara. Berlomba-lomba, saudara. Ya, tapi tadi saya renungin, saudara. Ya, jangan sampai di sini jemaatnya tidak alkitabiah. Amin, saudara. Ya, jadi kita semua harus hidup di dalam firman Tuhan. Jadi ya baca sendiri saudara. Saudara bisa salah, orang bisa salah gitu saudara. Ya, orang bisa salah, pendeta bisa salah, tapi firman Tuhan tuh nggak akan pernah salah saudara. Jadi saya rindu supaya semua kita terus hidup di dalam firman Tuhan. Ya, saya udah sering katakan pakai renungan apapun gitu saudara. Ya, kalau saudara punya aplikasi Alkitab, di situ ada renungan hariannya saudara ya. Nggak cuma ayatnya, tapi ada renungan hariannya saudara. Ya, saudara bisa baca dari situ saudara. Pokoknya kita harus hidup dalam firman Tuhan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita saudara ya. Jadi saudara ingetin orang lain gitu ya. Nah kalau kita udah hidup dalam firman Tuhan, kita pasti rindu ada jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Tapi takut penginjilin, ya udah doain aja. Amin saudara. Ya saudara bikin tulis nama ya saudara, doain gitu saudara. Kita akan ikut masuk di dalam kegerakan 2033 saudara ya, supaya everyone saudara ya, setiap orang boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus ya. Tapi sebelum mereka
berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lewat apa saudara? Lewat firman Tuhan. Ya saudara. Jadi jadi nggak berbanding saudara, masih gini. Gereja-gereja yang besar belum tentu mereka Alkitabiah. Gereja kecil juga belum tentu Alkitabiah saudara. Ya, saudara. Jadi saudara, kita ada di GBI Mampang Perapatan, kita tetap bertumbuh di GBI Mampang Perapatan. Saudara, ada orang-orang yang udah nggak bersama kita lagi. Mereka berkata, iya Pak saudara, saya di Mampang nggak bertumbuh gitu ya. Saya agak ngeri gitu saudara dengan ini. Kenapa saudara? Karena bertumbuh nggak bertumbuh itu tidak tergantung daripada orang lain saudara. Ya justru bagaimana kita bisa membuat sebelah kita lebih bertumbuh. Nah, maksud saya saudara, ya saudara. Jadi kalau orang lain kita membuat orang lain bertumbuh, kita juga pasti bertumbuh saudara. Ya saudara. Jadi jangan sampai misalnya saudara tinggal nggak apa-apa gitu saudara. Ya bisa ada banyak misalnya rumahnya kejauhan, ya nggak apa-apa gitu saudara. Ya atau misalnya di sana dibantu diakonia gitu saudara. Kita kan nggak ada diakonia gitu saudara ya. Tapi kita tumbuh bersama-sama. Jangan sampai nggak bertumbuh, itu bahaya saudara. Ya berarti gimana kehidupan pribadi kita gitu ya saudara. Apa kita bertumbuh itu tergantung dari gereja atau enggak? Jadi saya rindu semua kita bertumbuh. Amin saudara. Ya ini bilang kita sama-sama bertumbuh. Ya saudara, kita bertumbuh sama-sama, baca Alkitab, renungin saudara ya, supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk meraih jiwa-jiwa. Amin saudara. Ya, meraih jiwa-jiwa bukan harus datang ke gereja ini enggak saudara ya, tapi bagaimana mereka kenal dengan Tuhan Yesus saudara. Ya jadi saudara hati-hati ya, iblis ini serang pendeta-pendeta hamba Tuhan gitu saudara ya. Jadi tadi yang Pak Niko sampaikan ya saudara, mereka udah mulai nggak Alkitabiah, ya itu riset saudara ya, itu riset. Jadi benar gitu saudara. Jadi jangan sampai kita jemaat ikut-ikutan tidak Alkitabiah saudara ya. Jadi kita harus belajar firman Tuhan saudara ya. Jadi saya mau tambahkan itu saja. Jadi nanti pulang dari sini, yuk kita bikin list ya 5 orang deh ya yang saudara mau doakan saudara ya, saudara ya. Saudara jangan yang terlalu dekat juga sih gitu ya, jangan istri saya gitu ya, suami saya gitu ya. Kok apa? Mertua gitu ya. Mertua nih harus nih doain gitu. Jangan gitu juga saudara gitu ya. Maksudnya ya gitu ya. Kenapa? Ya supaya lebih dekat dengan Tuhan Yesus ya. Nanti udah itu menginjak nama-nama yang belum kenal Tuhan Yesus gitu saudara. Ya. Kalau saya agak gampang sih, soalnya di rumah tuh banyak yang nggak kenal Tuhan Yesus ya. Saudara Bugem itu kan banyak yang masih Buddha gitu ya. Mertua. Iya mertua juga saudara ya. Mertua juga. Masih doakan mertua supaya sehat gitu ya, karena sering ngasih uang gitu. Enggak lah, karena ya dia mertua kan mertua kita gitu ya. Jadi kita doakan nama-nama yang sudah kenal Tuhan Yesus, lalu satu sisi nama yang belum kenal Tuhan Yesus ya. Saya udah buatin formnya tapi udahlah, kita pakai kertas sendiri aja saudara, ambil saudara. Amin saudara. Ya, saudara, kita akan sama-sama masuk di dalam nanti 2033 gitu saudara ya. Kita akan lihat bagaimana semua orang boleh berjumpa dengan Tuhan secara otentik. Saya juga masih mikir otentiknya kayak gimana nih gitu ya. Tapi ya udah, nurut aja gitu saudara. Amin saudara. Kadang kan kita nurut tanpa mengerti gitu saudara. Ya, nurut aja, pokoknya kita doain ya saudara. Siapa yang mau kita doakan ya. Karena waktunya nggak lama lagi ya. Tapi bukan berarti Tuhan belum akan datang sebelum 2033, enggak saudara ya. Gini saudara, waktu kita berapi-api ya saudara ya, 2033 bilang dia datang, kita dalam keadaan yang berapi-api. Nangkap saudara ya saudara. Jadi saudara bikin catatan tersebut lalu doakan sama-sama. Amin saudara. Amin saudara. Ya, jadi satu firman Tuhan ya saudara ya, mari kita buka dari Matius ya. Satu ayat saja, Matius 28 ya.
Ini ayat yang ke 19 ya. Sampai ayat yang ke-20 ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi pergi saudara ya. Kalau kita belum berani pergi, roh kita, doa kita pergi gitu saudara. Amin saudara. Supaya banyak orang boleh kenal Tuhan Yesus ya. Jangan sampai mengalami api neraka. Nah kalau kita terus doain orang saudara ya, otomatis kita pasti berjaga-jaga. Nah maksudnya saudara, yang sudah mikirin apa, lihat TikTok lah, apa lagi saudara, wah jadi pusing gitu saudara ya. Pokoknya kita doain orang, hati kita jadi terjaga. Jadi pergilah ya. Jadi kalau kita nggak bisa pergi, doa kita pergi. Amin saudara. Ya jadikan semua bangsa muridku. Kita berdoa, kita bikin list nama-nama yang akan kita doakan itu saudara. Ya jadi saudara nanti saudara mungkin bawa ke gereja, itunya kertasnya nanti kita akan doakan sama-sama gitu saudara. Ya tanpa harus lihat lu siapa nggak usah saudara ya. Pokoknya kita angkat, kita doakan sama-sama. Amin saudara. Kita cuma nurut apa kata Tuhan. Amin saudara. Ya mari kita dalam doa. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan yang telah memimpin kami menuju kerajaan sorga ya Tuhan Yesus. Kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami rindu juga Tuhan, ada banyak orang boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan bertobat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus bekerja Tuhan, biar api Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus terus ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh jadi saksi buat banyak orang ya Tuhan. Doa-doa kami pergi ya Tuhan Yesus Tuhan. Langkah kaki kami pergi ya Tuhan Yesus Tuhan. Setiap kami ya Tuhan boleh pergi ya Tuhan Yesus untuk memberitakan firman-Mu sebelum Kau datang kedua kalinya Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan kita kali. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita diingatkan tadi oleh Pak Niko juga kasih mula-mula, lalu kita mendoakan orang lain supaya everyone. Jadi setiap orang boleh bertemu dengan Tuhan, boleh mengenal Tuhan. Baik, kita akan persembahan pada pagi siang hari ini. Siapkan amplop yang kita akan kita bawa kepada Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Bapak Yesusku, berkat kasih-Mu ya Allah. Terima kasih buat rahmat, terima kasih buat berkat, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan, kami juga akan mungkin memberikan persembahan Tuhan. Beberapa persembahan ini Tuhan, sedikit ini Tuhan, yang boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Allah. Berkati setiap tangan-tangan yang berikan Tuhan, berkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat Tuhan. Berikan kami hati yang kami memberikannya dengan hati yang rela. Kami bersyukur ya Allah. Terima kasih Bapa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Sudah memberi
ini pada hari ini. Terima kasih buat hambanya Aniko, worship leader, singer dan pemusik, pembawa syafaat, pembaca Pentakosta ketiga, membaca Mazmur 91 serta multimedia, guru sekolah minggu dan guru junior church. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat ulang tahun. Asal ternyata ulang tahun kemarin tanggal 14. Ya, nanti kita rubah. Lalu Pak Herianto tanggal 19, lalu Siska dan iya 21 Juli. Oke, next. Ya, untuk persembahan dan persepuluhan, lalu juga diakonia maupun misi penginjilan dapat dipersembahkan di transfer ke rekening atas nama GBI Mampang. Nama rekeningnya berbeda ya saudara. Kalau misalnya itu bisa minta ke Bugem untuk nomor rekeningnya apabila mau transfer. Bukti transfer berkirim melalui kepada Bugem. Ya. Mari kita ambil bagian dalam doa bersama dengan pimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, bangsa-bangsa setiap hari Sabtu pukul 2 siang sampai dengan pukul 3 siang di Third Pentecostal Jesus Street Prayer Tower. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Untuk meeting Irene dan pastor yang nanti akan di-share di grup, ayo kita sama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kita juga sama-sama akan berdoa doa fajar di Wisma Perapatan Sabtu 22 Juli 2023 jam 5 pagi sampai dengan jam 6 pagi. Kami undang jemaat terdapat bersama-sama kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, selalu mendoakan, kita belajar berdoa karena DNA gereja kita itu adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang bersatu, unity dalam doa, pujian, penyembahan secara kontinu ya siang dan malam. Oke, nah ini penting buat yang mau merit nih, yang belum dibaptis. Nah, pemberitahuan mengenai baptisan seram ya akan dibuka pendaftaran baptisan seram bagi setiap jemaat. Yang pertama itu usianya minimal 12 tahun ya, 12 tahun sudah bisa untuk dibaptis selam, lalu percaya kepada Tuhan Yesus tentunya ya, lalu rindu untuk dibaptis ya. Soalnya baptis selam ini surat keterangan baptis selam ini akan dipergunakan nanti untuk kalau married ya, nikah, penting ya. Dapat mendaftarkan diri kepada Bugem Rina. Puji Tuhan, kita ada rekan bersama GBI dulu pernah ibadah di kita, dia punya tempat buat baptisan gitu ya. Ayo jadi yuk, siapa yang mungkin Samuel, Neva gitu ya, terus Natnat, siapa lagi? Kiel udah belum ya? Kiel 12 tahun ini ya? Iya. Oke, nanti mendaftar, nanti kita akan tentukan untuk waktunya. Bisa di bulan Agustus atau di bulan September ya. Bareng ulang tahun aja. Oh boleh, nanti kita ngomong ke Pastor Indra. Oke, sama nanti sebentar habis ibadah, tolong rekan-rekan untuk pengerja bisa tetap standby di sini, ya, stay di sini. Kita mau bicara mengenai ulang tahun gereja ya, di tanggal nanti kita rayakan tanggal 13. Oke. Sebentar ada iklan ini. Keburu lilinnya padam.
sama-sama kita angkat tangan kita pada Pak Gembira. Ulang tahun, ulang tahun. Pak Gembira, wedding anniversary. Iya, Sama wedding. Happy belated. Yang ke-6. ke-16 ya. Ya. Kita sama-sama kita arahkan tangan kita kepada Pak Gubernur Kiara Labayasya Kami terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat siap kasih-Mu ya Allah. Terima kasih buat Agem dan Bogem. Terima kasih buat teladan yang Engkau tempatkan di rumah perabatan ya Allah. Terima kasih berkati Bapak di ulang tahun pernikahan yang ke-16 ini Bapak. Dan Engkau yang pakai lebih lagi Tuhan, pakai lebih lagi sesuai rencana kehendak-Mu yang Abah, boleh menjadi teladan bagi kami, bagi pasangan-pasangan muda, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan di rumah perabatan Tuhan, menjadi penopang kami Tuhan, yang doa kami ya Allah. Berkati melimpah-limpah Tuhan, berkati kesehatan, berkati dalam pekerjaan, berkati apa yang diperbuat boleh Engkau buat berhasil Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Cium. Terima kasih ya. Haleluya. Oke. Ya. Dan juga tadi Pak Niko juga ingatin ya, bahwa perlu juga ada kelompok-kelompok komunitas. Amin. Ya. Anak-anak muda juga udah mulai untuk mau ini kembali untuk kelompok-kelompok kecilnya, dan kita yang ini nanti mungkin di Mampang bisa kita di tempatnya Bu Nawang atau Bu Aling atau tempat Bu Yaja gitu ya, Pak Yusuf. Nanti kita akan mulai untuk ibadah komsel ya, ya, semacam ya kayak kelompok kecil lah di rumah-rumah. Ayo kita bangkitkan kembali, kasih mula-mula kita percaya 2033 everyone, setiap orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan kita boleh siap, kita boleh berapi-api, kita boleh menyala-nyala mengasihi Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Ya Rabbana la basyara la bayara la syakana ya Rabbana syakana.
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi siang hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh bersama-sama berdoa muji Engkau Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih Tuhan buat pengharapan yang baru Tuhan terus Kau nyatakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya Allah. Biar hari-hari kami saling mendoakan, biar hari ini kami saling menguatkan satu sama yang lain Tuhan. Kami bergandengan tangan, kami unity Tuhan. Menjelang datang-Mu kali yang kedua Tuhan, boleh menyambut Tuhan Yesus era Pentakosta ketika di mana banyak jiwa dan boleh berbalik kepada Engkau Tuhan, boleh mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk boleh Bapak menjadi penuai di akhir zaman hari-hari ini Bapak. Biar Bapak api-Mu Tuhan boleh menyala-nyala dalam hati kami Tuhan. Biar kasih bola-bola itu terus Bapak membakar setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap umat-Mu ya Allah. Pakai kami susun jalan kehendak-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami hari ini boleh bersaksi. Kami hari ini boleh Bapak pergi jadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami sebentar akan pulang, sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya bahwa tangan kanan-Mu yang kuat dan terus memegang setiap kami, memegang setiap kehidupan kami, dan kami siap dengan berkata kepada Engkau melalui hamba. Mari kasih Tuhan, arahkan hati kita pada Tuhan, angkat tangan kita di depan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang menyebut dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin.